Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Wah, pokoknya udah banyak banget di antara teman-teman yang sudah mengirimkan virusnya kepada saya untuk dicoba. Saya melihat di Discord-nya Nanscreen itu begitu banyak banget teman-teman yang sudah mengirimkan virusnya kepada saya. Tapi untuk yang kali ini saya akan mencoba salah satu di antara kalian yang mungkin menurut saya ini lihat dari namanya ini menarik gitu ya. Namanya adalah Nandelius. Ya, kalau lihat dari namanya sih menurut saya sih ini menarik sekali gitu ya. Terima kasih untuk Ice Emerald yang sudah mengirimkan virusnya kepada saya. Sekarang kita akan langsung lihat saja dari filenya terlebih dahulu. Ya, namanya adalah Nandelius. Nah ini nih, kita lihat ya dari description-nya aja udah jelas. Destructive virus yang akan merusak komputer teman-teman secara perlahan tapi dengan showcase-showcase yang ya GDI, teman-teman pasti udah tahu gitu ya, diciptakan oleh Ice Emerald. Ya, terima kasih ya sekali lagi ya yang sudah mengirimkan virusnya kepada saya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari detailsnya di sini, file versionnya entah kenapa kok 1.2.8.5. Apakah ada versi 1.000-nya? Nah, saya juga tidak tahu karena tidak dijelaskan. Tapi yang pasti, ini virus itu sebenarnya diciptakan dalam batch. Sebenarnya ya, tapi dia convert menggunakan exe. Jadi, harusnya ini adalah sebuah virus yang sederhana tapi mematikan. Apakah benar ada GDI-nya? Kita akan coba lihat dulu ya. Karena ini adalah file bat yang di-convert. Apakah bisa gitu ya? Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Oke, saya menggunakan Windows 7 di sini. Sekarang kita akan langsung coba saja virusnya. Nah, seperti ini nih. Teman-teman memang harus menggunakan Windows yang terbaru. Nggak bisa menggunakan Windows yang 7. Oke, berarti kita akan coba untuk beralih terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, oke, saya langsung saja menggunakan Windows 11 alias Windows 11 ya. Windows yang terbaru. Ini filenya sama ya. Nandelius. Sekarang kita akan langsung coba jalankan saja dan kira-kira apa yang akan terjadi. Dan oke. Kita langsung disediakan sebuah jendela peringatan. Seperti biasa ya teman-teman, kalau virus community creation itu pasti akan langsung memunculkan jendela peringatan seperti ini. Itu udah sangat wajar sekali karena ini akan sangat berbahaya untuk PC asli teman-teman. Jadi jangan dilakukan ini di PC asli seperti itu ya. Ini menggunakan bahasa Inggris ya, dia memberitahunya bahwa ini adalah file malware. Apakah kamu kalau misalnya melihat pesan ini tanpa mengetahui apa sebenarnya file ini, maka ya sudah, PC-mu akan langsung hancur. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak tahu filenya, lebih baik klik no aja. Kalau klik no, ya sudah, kita tidak akan langsung tereksekusi filenya. Tapi kalau misalnya kita pencet yes, kurang lebih kejadiannya akan seperti ini. Tidak ada peringatan kedua. Nah, katanya seperti ini. Dan ini virusnya unik banget ya. Makanya saya bilang tadi unik banget. Karena kenapa? Karena virus ini katanya walaupun dibuat oleh batch, katanya ya, tapi dia bisa mendeteksi kalau kita menggunakan virtual PC. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sengaja ngejalanin virus ini di PC asli, maka dia akan langsung ngeblok. Kurang lebih seperti itu ya. Ini canggih loh. Gitu ya, untuk yang katanya dibuat oleh batch gitu ya. Katanya seperti itu ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan langsung coba oke. Dan baru ada jendela peringatan yang kedua. Seperti itu ya. Jadi, jendela keduanya, peringatan keduanya, itu diselingi dulu dengan mendeteksi apakah ini virtual PC atau bukan. Sebenarnya mekanismenya simple gitu ya. Dia mendeteksi hanya kalau misalnya ngelihat dari ya minimal dari sini nih, VMware Tools, itu minimal deteksinya dari situ gitu ya. Sebenarnya itu simple, tapi tetap unik gitu. Oke lah, sekarang kita akan langsung coba untuk yes saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke. Ya. Oke, teman-teman akan langsung familiar ya. Kalau teman-teman suka ngikutin dunia virus, apalagi virus dari virtual, dari apa namanya, community creation, teman-teman akan langsung familiar virus ini mirip seperti apa. Ya, kita harus tahu sendiri kalau memes itu adalah virus yang breakthrough banget pada zamannya untuk community creation. Banyak ditiru, itu sangat wajar. Dan teman-teman akan langsung melihat ya,
tampilan di sini yang dimana jendelanya banyak banget terbuka. PowerShell kebanyak buka, Microsoft Store tiba-tiba kebuka. Saya tidak menginstal ini ya, internetnya ya di sini. Oke, terus command prompt, terus ada task manager yang di-disable oleh dia tapi dipaksa dibuka. Ada Microsoft Edge yang dimana ini saya baru aja buka karena saya belum ini ya, saya baru fresh install, jadi makanya kenapa di sini Microsoft Edge-nya kayak masih baru gitu ya. Terus juga lain sebagainya, kita confirm lah, kita choose segala macam, dan ini tidak bisa dimatikan kecuali kalau teman-teman buka task manager. Tapi yang jadi masalah kalau kita buka task manager itu di disable di sini. Jadi hanya bisa di end task melalui ya task kill. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini comment execution-nya apa gitu, karena GDI itu pasti Trojan. Jadi banyak anak-anaknya gitu kurang lebih yang keluar. Dan ini terus aja jendelanya seperti ini muncul terus. Tapi bedanya kalau memes itu dia bisa dibilang mungkin ya kuantitasnya gitu ya, atau kecepatannya gitu ya, yang awalnya lambat terus tiba-tiba cepat, makin cepat gitu ya. Fasenya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di sini ini fasenya lebih kayak konstan gitu. Oke, sekarang kita mungkin tunggu untuk beberapa waktu gitu ya. Apakah ada hal yang lain yang akan terjadi gitu ya? Seperti itu. Kalau misal kita lihat tuh ya, ini udah buka Microsoft Paint, pokoknya buka apapun, disk cleanup dibuka, terus juga Microsoft Edge, kalkulator, ada Notepad juga, ada juga local group policy editor, ada settings, terus ada yang lainnya banyak banget. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat ya tadi membuka kalkulator, membuka settings, ini memang virus didesain untuk Windows 10 ke atas. Makanya kenapa tadi ketika kita coba di Windows 7 itu nggak bisa. Padahal saya pengen lihat gitu, apakah virus ini akan menghapus master boot record-nya gitu ya, karena di testbed saya Windows 10 dan Windows 11 itu nggak bisa memunculkan dari si master boot record-nya. Walaupun teman-teman udah banyak yang komen ya, coba bang pakai cara ini. Ya sebelum teman-teman nyoba, saya udah nyoba duluan, memang udah nggak bisa. Entah kenapa gitu ya, emang tidak bisa gitu ya. Testbed saya memang seperti ini gitu. Oke, kita coba lihat dulu tuh, masih terbuka, terus saja masih terbuka seperti ini. Dan ini kayaknya asumsinya tidak akan bisa habis. Bahkan tuh jendelanya udah sangat banyak sekali di sini. Bener-bener kayak sudah tidak bisa untuk dihentikan. Semuanya kayaknya terus seperti ini ya. Oke, mungkin kayaknya cukup lah kalau untuk melihat dari showcase-nya seperti ini. Kita akan langsung coba untuk restart. Apakah dia akan blue screen? Kalau misalnya di memes, kita end task atau kita coba untuk restart paksa, pasti akan blue screen. Tapi di sini apakah blue screen? Kita akan langsung coba saja ya. Kita coba restart di sini dan oke. Restarting kayaknya sepertinya normal dan oke. VMware dan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Virusnya unik, GDI tapi aman. Wow. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kena virus ini ya kayaknya nggak akan mungkin kena virus ini. Karena ini virus memang ciptaan dari salah satu penonton di sini gitu ya. Nggak akan mungkin disebar luas gitu ya. Tapi ketika kita restart tetap akan seperti ini. Memang master boot record-nya tidak di ini gitu ya. Tidak di replace. Tapi startup-nya masih ada. Begitu. Jadi ketika kita restart akan muncul seperti ini. Still using computer. Mirip seperti memes ya. Mirip banget. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sengaja ke install gitu ya virusnya, setidaknya teman-teman sekali restart itu masih aman. Itulah yang saya mau ucapkan ya. Setidaknya masih aman. Tapi apakah benar seaman itu? Oke, kita coba untuk lihat lagi. Ini sepertinya kalau lihat dari payloadnya sama terus ya. Seperti ini. Still using computer dan akhirnya langsung blue screen PC kita. Oke, sekarang baru blue screen ya. Berarti virus ini tidak aman. Hanya di awalnya saja yang aman. Oke. VMware. Dan ya. Langsung ke recovery. Jadi, tadi virusnya memang tidak bisa berhenti kalau kita tidak restart. Setelah kita restart, ternyata langsung seperti ini. Langsung muncul still using computer mirip seperti memes ya. Seperti itu dan langsung di blue screen kan dan langsung seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ya. Ternyata virusnya itu melakukan ulah.
yaitu anti-OS kernelnya dihapus. Jadi ini semua kayaknya seisi-isi PC-nya bisa aja mungkin dihapus. Dan kita coba enter lagi ya. Nggak bisa. Nggak bisa semuanya. Oke, tuh. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Bener-bener ini nggak bisa. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba untuk hard reset lagi. Dan oke, dari VMware-nya aja agak nge-lag di sini. Tuh. Munculnya biasanya cepet ya. Tapi ini nggak. Ini bener-bener kayak emang dia itu bener-bener langsung memusnahkan PC kita secara instan gitu ya. Oke, tadi anti-OS kernelnya hilang. Nah, sekarang kita coba nih ya, apakah automatic repair-nya ini bisa atau tidak? Kita coba lihat ya. Dan ternyata memang tidak bisa. Kita coba kalau ke advanced option, terus kita coba ke troubleshoot. Kalau misalnya nih ya, kita coba buka command prompt, bisa nggak dari sini? Bisa, oke. Kita coba notepad, kita coba lihat ya. Kita coba open atau apapun itu bebas, dan kita lihat ke hard disk C. Ternyata master boot record-nya tidak dihapus, tidak dirusak, tidak di-replace. Karena kenapa? Karena hard disk C-nya ini masih ada. Kalau misalnya ke replace, itu hard disk C-nya nggak akan ini. Pasti 0 bytes per 0. Kurang lebih seperti itu ya. 0 bytes free of 0. Kurang lebih akan seperti itu loh. Kalau misalnya master boot record-nya itu dihapus atau di-replace atau di segala macamnya gitu. Bahkan kita klik 2 kali kayak gini, nggak bisa. Gitu. Ini masih bisa. Dan semuanya kayaknya masih normal gitu ya. Cuman tetap dari sistemnya itu sudah dirusak oleh dia. Jadi ya sudah, PC kita kalau mau amannya itu diinstal ulang. Tapi tenang, kalau teman-teman punya mungkin punya sistem restore, itu bisa diperbaiki lewat situ. Jadi keunggulannya virus ini mungkin bisa dibilang nggak begitu merusaknya adalah tidak mereplace dari master boot record-nya. Jadi walaupun sistem operasinya rusak, file teman-teman aman semuanya. Bisa di-recovery lewat cara ini yang saya lakukan sekarang ini. Gitu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman virusnya? Unik juga ya. Ternyata yang namanya Nandelicious itu unik sekali. Begini, oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Takutnya bisa gitu atau tiba-tiba gimana. Dan sekarang langsung seperti ini lagi. anti-OS kernelnya dihapus. Ya sudah. Jadi ini hanya sistem operasinya yang rusak, tapi hard disk kita, data kita semuanya aman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ice Emerald ya namanya. Itu yang sudah memberikan virusnya kepada saya. Bagi teman-teman yang sudah mengirimkan virusnya lewat Discord non-screen atau lewat yang lain-lainnya, harap bersabar karena banyak banget. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkannya lagi, ya teman-teman bisa langsung aja ke Discord-nya non-screen. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Awas, hati-hati dengan virus yang ada di dunia ini. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.